sampai nomor 14 ya kalau nggak salah. Nah, pasar itu apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli atau tempat melakukan transaksi jual beli gitu ya. Terus, apa sih fungsi pasar? Fungsi pasar yang jelas untuk sarana memenuhi kebutuhan manusia atau untuk melakukan transaksi. Nah, tapi bagi produsen, pasar itu punya banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai tempat promosi gitu. Jadi si pedagang ini atau penjual akan meletakkan barang dagangan dia di pasar seperti itu. Jadi pembeli itu tahu dari mana kalau kakak misalnya menjual kain, kalau nggak ditaruh di pasar kan nggak ada yang tahu gitu. Nah tapi pasar di sini ada banyak jenisnya, kayak pasar abstrak dan pasar konkret. Itu nanti kita bahas lagi. Kalau pasar konkret itu pasar yang penjual dan pembelinya bertemu secara langsung. Sementara kalau pasar abstrak itu tidak bertemu secara langsung atau pasar online. Gitu. Oke. Oh iya enggak. Berarti yang nomor 14 adalah memperkenalkan produk, barang, atau sarana promosi. Dah. Kita ambil itu dulu. Ada pertanyaan? Suara aku masih kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Sih, Kak, kedengeran. Kak, Kedengeran, Kak. Kalau peranan pasar bagi konsumen apa, Kak? Kalau peran pasar bagi konsumen, ya jelas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan secara langsung atau secara cepat gitu. Kita mau beli gula kemana? Pasar. Nggak mungkin kan kita menghubungi penjualnya satu-satu. Ya warung kan juga termasuk pasar. Pasar itu bukan hanya pasar tradisional ya, atau pasar Malabar. Oke? Makasih, Kak. Sip. Nah, lanjut nomor 15. Nah, nomor 15 gambar apa tuh? Prasasti ya? Enggak. Prasasti. Itu gambar apa namanya lupa? Nggak tahu, saya lupa, Kak. Gambar kapak. Batu. Itu batu. Batu. Ya. Kapak. Gambar batu yang digunakan sebagai kapak gitu. Atau kalau bahasa bukunya mah itu kapak. Ya, terbuat dari batu. Nah, jenis kapak apa itu atau jenis batu apa itu? Zaman kapan digunakannya? Kan pertanyaannya itu. Ada yang ingat? Kapak lonjong Neolitikum. Iya nggak sih? Nggak tahu. Itu kapak persegi. Kok persegi, Kak? Kan gambarnya nggak kotak ya. Ya maklum ya. Jadi waktu itu Omelin, Kak. di zaman praaksara batu-batu yang digunakan itu banyak, tapi nggak ada yang bentuknya memang persegi 4 secara sempurna atau persegi ya. Nah, di sini memang kapaknya menyerupai persegi, maka dinamakan kapak persegi gitu. Nah, kapak persegi ini digunakan untuk
macam-macam. Kalau yang besar biasanya digunakan untuk alat cangkul. Sementara kalau kapak persegi yang kecil, bisa dilihat gambarnya, itu biasanya untuk memotong kayu. Kayu ya, bukan batang pohon besar. Selesai. Nah, kapak tersebut digunakan di zaman Neolitikum. Oke. Lanjut, Pithecanthropus erectus menurut pakar merupakan jenis makhluk antara manusia dan kera karena Pithecanthropus itu adalah jenis manusia yang jalannya sudah tegak. Ya. Mukanya. Terus wajahnya tengkoraknya itu besar. Ya, jadi bisa kita lihat kalau misalnya di buku itu bentuknya seperti apa, rahangnya besar. Enggak, kembaran lu gak? Lebar. Nah, kenapa dibilang manusia kera? Selain dari bentuk fisiknya, maksudnya apa? Bukan berarti mirip ya, enggak. Tapi cara berjalannya, terus dari struktur tubuhnya itu memang mirip dengan kera. Contohnya jarinya sama-sama ada 10 di tangan dan di kaki gitu. Terus strukturnya juga sama-sama memiliki otak yang ada di kepala gitu. Terus sama-sama memiliki paru-paru gitu. Ya, jadi memang strukturnya hampir mirip. Makanya sempat ada yang namanya teori Darwin, di mana menjelaskan manusia itu berasal dari kera. Padahal teori Darwin itu sudah terbukti salah, ya. Bukan salah sih, kurang tepat lah kalau dikatakan manusia itu berasal dari kera. Nah, di sini kenapa disebut manusia kera? Karena yang tadi kakak bilang, struktur tubuhnya seperti kera, di mana volume otaknya itu hampir mirip. Di mana volume otak Pithecanthropus erectus ini sudah berada di antara volume otak manusia sekarang dan volume otak kera gitu. Kak, jadi dia manusia atau kera? Jadi manusia jelas, cuma strukturnya itu memang mirip seperti kera. Manusia kera gitu. Jadi Sun. Dibilang manusia kera juga manusia sih. Emang kamu mau disamain? Kan kita nggak ada yang mau disamain. Ya nggak? Agak mau. Masa sih? Yang B ya jawabannya. Nggak ada yang mau kan disamain, makanya teori Darwin itu dipatahkan. Tapi namanya teori kan untuk jadi bahan belajar gitu ya. Nggak salah total lah. Dari teori Darwin itu memunculkan kenapa manusia dibilang kayak kera. Oh ternyata volume otaknya hampir mirip. Oh ternyata mirip aja tapi bukan berasal dari kera gitu. Yang B, volume otaknya di atas kera dan di bawah manusia. Jadi kayak di antara manusia sekarang dan kera. Kalau sekarang kan manusia otaknya rata-rata 1000 volume otaknya 1000 cc. Sementara kalau Pithecanthropus erectus itu masih di bawahnya 1000 tapi di atas kera. Lanjut, nomor 17, ciri-ciri zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum itu zaman apa sih? Nah, kakak mau bahas dulu periodisasi atau pengelompokan masa prasejarah atau praaksara. Mungkin kalian ada yang lupa atau ada yang udah ingat banget. Yang zaman pertama itu namanya apa? Archaikum. Kita mulai dengan A, Archaikum. Archaikum itu adalah zaman di mana belum ada kehidupan. Bumi itu masih panas, sehingga memang belum ada hewan dan manusia sama sekali. Gitu. Nah, yang kedua, zaman Paleozoikum, di mana zaman ini sudah ada kehidupan. Kehidupannya itu apa? Lebih didominasi oleh binatang-binatang kecil, misalnya ikan atau hewan-hewan amfibi gitu ya.
Nah, selanjutnya ada zaman Mesozoikum. Nah, Mesozoikum ini di nomor 17 ya, ciri-cirinya itu muncul banyak reptil raksasa, atau kalau yang kita sering dengar itu dinosaurus. Nah, itu munculnya di zaman Mesozoikum. Nah, berarti kita tandai dulu yang C. Nah, selanjutnya Neozoikum baru muncul atau ditemukan banyak manusia di situ. Jenis-jenis manusia. Lanjut. Nomor 18. Masa kehidupan berburu dan berpindah berlangsung bersamaan dengan masa ini bisa di zoom out. Zaman yang langsung aja deh kasih tahu yang nanti dijelasin. Yang D, kala Pleistocene, atau kalau kata lainnya itu zaman Paleozoikum. Nah, ternyata di sini memang sudah ditemukan, tadi kakak bilang kan, binatang-binatang kecil atau reptil, amfibi dan hewan yang tidak bertulang belakang. Terus ada ikan juga. Ternyata dari metode yang lain atau teori yang lain sudah ditemukan manusia dengan ciri-ciri kehidupan berburu gitu dan berpindah-pindah atau nomaden. Oke. Namun penelitian yang lain mengucapkan bahwa banyak manusia ditemukan di zaman Neozoikum. Cuma kan kita lagi itu manusia dari mana? Pasti ada sebelum-sebelumnya kan, ada nenek kakeknya kan gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Nggak ada, Kak. Terus nomor 19. Manusia cerdas atau Homo sapiens yang merupakan manusia itu muncul pada zaman yang tadi kakak bilang. Zaman Neolitikum itu ditemukan banyak manusia, tapi kita mikir lagi, nggak mungkin kan ada banyak manusia kalau nggak ada nenek kakeknya. Makanya Homo sapiens ini diperkirakan muncul pada zaman Paleolitikum. Nah, ini bab kerajaan-kerajaan ya, sekarang yang nomor 20 di bawah. Lanjut, nomor 20 pada abad kelima telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Buktinya adalah jadi gini, sebelum kita dijajah sama Belanda, sama Inggris dan yang lain-lain, kita sempat dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha, dan nanti kerajaan Islam. Nah, yang pertama masuk ke Indonesia adalah kerajaan. Jadi kita tuh gimana, Kak? Nah, sebelumnya Indonesia itu namanya bukan Indonesia ya, namanya Nusantara. Nah, kita itu punya keyakinan menyembah benda atau nenek moyang, atau kita tidak beragama gitu. Jadi banyak keyakinan saat belum masuk agama di Nusantara. Nah, di abad kelima atau tahun 500 ya, terdapat pengaruh kebudayaan Hindu atau kerajaan Hindu di dalam masyarakat. Buktinya, kakak langsung aja kasih tahu, penggunaan Sanskerta dalam penulisan prasasti. Nah, prasasti-prasasti yang merupakan peninggalan kebudayaan Hindu itu banyak diperkirakan muncul di abad ke-5 atau abad pada kekuasaan kerajaan Hindu. Sampai sekarang bahasanya masih banyak digunakan. Contohnya, yang kemarin kita baru peringati hari kelahiran
atau Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu kan dari kata-kata Sanskerta yang sumber-sumbernya itu dari peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu. Gitu. Kak, mau nanya, Kak. Iya. Itu tanggal 1 itu hari kelahiran Pancasila atau kelahiran istilah Pancasila? Kalau kelahiran istilah Pancasila kayaknya terlalu panjang deh. Tapi yang sebenarnya itu Hari Kesaktian Pancasila atau Hari Kelahiran Pancasila, di mana lahirnya Pancasila itu maksudnya apa? Muncul kata-kata Pancasila pertama kali. Gitu. Terima kasih, Kak. Yang lain? Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh jadi gini. Sempat ada yang mempertanyakan teori kerajaan Hindu atau Buddha itu datang dari mana sih? Siapa sih yang membawa pengaruh itu? Ada banyak nih yang menyebutkan. Pertama, ada teori aktif dan pasif. Nah, aktif pasif itu apa? Kalau teori aktif, berarti orang luar yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu atau Buddha. Aktif. Nah, itu yang pasif, sorry. Jadi, kalau yang pasif, mereka yang datang ke kita. Tapi kalau teori aktif, kita yang datang ke mereka atau orang Nusantara yang pergi ke India atau ke negara-negara lain gitu ya. Nah, di teori pasif dulu deh. Teori pasif tadi kakak bilang masyarakat India atau Cina atau luar negeri itu datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama. Nah, di teori pasif ada berbagai sumber. Pasti kalian pernah dengar. Teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Satria. Pernah, Kak. Ya, pernah ya tadi. Kakak baru ngomong. Nah, teori Brahmana itu teori yang dikembangkan oleh sumber-sumber di mana menyatakan bahwa ulama atau kalau bahasa Islamnya ulama ya, ulama, pendeta atau orang-orang yang memiliki ilmu agama yang baik gitu ya. Kalau misalnya di Buddha itu biksu gitu ya. Biksu itu mereka datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama. Gitu. Itu teori Brahmana. Selanjutnya teori Waisya. Waisya itu artinya pedagang, di mana mereka itu mengatakan bahwa pedaganglah yang menyebarkan Hindu, Buddha di Indonesia. Sementara kalau kesatria berarti prajurit. Prajuritlah yang menyebarkan agama Hindu, Buddha di Indonesia. Terus yang apa Sudra? Sudra itu merupakan teori aktif, di mana Sudra itu artinya budak atau apa ya, kalau bahasa kita mah pekerja lah, kerja kasar ya. Budak itu pergi ke luar negeri, ke India atau Cina ya di sini teorinya, untuk belajar agama. Mereka tertarik dengan agama, lalu mereka ke luar negeri untuk belajar. Lalu mereka pulang lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama tersebut. Gitu. Berarti yang nomor 21 itu Waisya. Waisya, betul. Lanjut nomor 22. Lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu yang pertama berdiri di Indonesia adalah, nah ada dua kategori nih di sini. Kalian jangan tertukar. Ada kerajaan pertama dan ada kerajaan pertama di Jawa. Kalau yang ditanya kerajaan pertama itu kerajaan Tarumanegara. Kutai. Kutai. Apa? Kalau yang ditanya, kenapa? Enggak. Kalau yang ditanyanya kerajaan pertama di Pulau Jawa itu kerajaan Tarumanegara.
Jadi kerajaan Hindu pertama itu kerajaan Kutai. diingat ya. Kalau Majapahit, Kak. Kalau Majapahit ada yang ingat? Justru kerajaan Majapahit itu kerajaan terakhir di Buddha. Kerajaan Buddha ya. Ya. Sriwijaya kerajaan Buddha. Nah, gini. Sriwijaya itu kerajaan Buddha terbesar. Kalau Tarumanegara kerajaan di Pulau Jawa yang pertama. Kalau kerajaan Kutai kerajaan di Indonesia yang pertama. Majapahit kerajaan terakhir. Oke. Dah. Lanjut ke nomor 23. Contoh gambar di bawah ini, kalian tahu gambar apa? Candi, Kak. Ya, candi. Tahu candi apa maksudnya? Borobudur. Oke, Candi Borobudur. Candi Borobudur ini peninggalan di kerajaan yang bercorak Apa ya? kerajaan yang bercorak Hindu. Buddha. Hindu. Buddha. Nah, kalian harus perhatikan nih peninggalan-peninggalan di kerajaan Hindu itu yang mana, peninggalan di kerajaan Buddha itu yang mana. Kalau peninggalan kerajaan Hindu, biasanya dia punya bentuk candi yang khas. Kalian lihat Candi Borobudur itu kayak kubah ya atasnya, kayak setengah lingkaran gitu. Nah, itu ciri-ciri candi bercorak Buddha, candi yang dikeluarkan oleh kerajaan Buddha maksudnya. Kalau misalnya atasnya itu berupa tingkatan, misalnya kayak atap-atap gitu ya. Contohnya Candi Prambanan deh, kan atasnya bukan kubah, itu candi bercorak Hindu. Gitu. Oke, lanjut. Oh ya, sebelum lanjut kakak mau tanya. Candi Borobudur ini peninggalan di kerajaan apa? Buddha tadi udah dijawab. Maksudnya kerajaan Buddha apa? Majapahit kah? Sriwijaya kah? Singosari kah? Mataram kuno kah? Saya lupa, Kak, bentar. Ya, udah. Langsung aja ya. Candi Borobudur itu didirikan pada kerajaan Mataram kuno.
Kak, nggak ada suaranya, Kak. Kak, suaranya mana, Kak? Aku sering tes. Kedengeran nggak? Kedengeran, Dah. Kak? Oke. Nomor 25. Nama raja yang membangun saluran irigasi. Ya, jadi waktu itu si raja tersebut ini memerintahkan untuk membangun saluran air dari sungai, air yang menuju ke sungai gitu ya, saluran irigasi. Nah, jadi kerajaan zaman dulu bukan hanya membangun kepercayaan agama dan sistem-sistem masyarakat sosial aja, tapi dia juga membangun perekonomian di mana untuk menghidupi kerajaannya saat itu. Nah, di sini langsung aja kakak kasih tahu, nomor 25 itu Raja Purnawarman, yang C. Itu cukup terkenal ya. Lanjut, nomor 11. Nomor 26, bukti pengaruh Islam telah masuk di Jawa Timur pada abad ke-11. Nah, setelah kerajaan Hindu dan Buddha itu eksis di Nusantara, ada kerajaan Islam yang masuk dan cepat diterima oleh masyarakat. Kenapa cepat diterima? Karena masuknya itu lewat jalur damai, tidak ada perang-perang, terus syarat masuknya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus semua kalangan bisa masuk, tidak seperti kerajaan Hindu misalnya yang ada golongan kasta ya. Tahu kasta? Golongan-golongan masyarakat. Tahu, Kak. Masyarakat yang ulama tadi disebut Brahmana misalnya, golongan prajurit disebut ksatria, golongan pedagang misalnya disebut waisya, kayak gitu. Terus golongan yang budak disebutnya sudra. Nah, ada lagi kasta, golongan yang biasanya masih dipakai sampai sekarang di Bali. Ya. Lanjut. Oh ya. Nah, terus pada abad ke-11, bukti Islam masuk itu dari mana? Nah, sebenarnya ada banyak bukti. Pertama dari abad ke-7. Kalau abad ke-7 itu ada catatan dinasti. Maksudnya catatan dari orang luar gitu ya. Kalau mereka itu tahu Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Nah, ada lagi bukti, oh ternyata Islam itu masuk ke Indonesia atau ke Nusantara pada abad ke-11. Itu ada bukti makam Fatimah. Langsung aja ya, berarti yang nomor 26 itu yang C. Nah, terus ada lagi yang bilang kalau Islam itu masuk pada abad ke-13. Ada catatan perjalanan Marco Polo gitu. Jadi ada banyak bukti dan banyak teori Islam itu masuknya kapan sih ke Nusantara gitu. Tapi untuk yang pertanyaan di sini kan abadnya ke-11 yang ditanya, maka jawaban itu adanya makam Fatimah. Oke, lanjut nomor 27. Salah satu bukti yang menunjukkan masuknya pengaruh Islam sebagai akibat proses perdagangan, tadi kakak udah bilang ya, kalau Islam itu masuk lewat jalur perdagangan, gitu. Ditunjukkan oleh letak-letak kerajaan Islam yang ada di, kira-kira zaman dulu, perdagangan itu ramainya di mana? Di muara sungai kah, di pesisir pantai kah, di pedalaman kah, atau di tepi danau? Pantai. Ya, betul, di pesisir pantai. Kenapa? Karena transportasi yang sering digunakan saat itu adalah kapal laut, gitu. Belum banyak pesawat terbang, atau kan belum ada gitu ya. Belum bisa digunakan oleh semua orang. Tapi yang paling dominan adalah kapal laut, di mana kerajaan-kerajaan ini berada di dekat pesisir pantai. Lanjut, nomor 28, Kesultanan Aceh mengalami puncak kejayaan, ini harusnya, ketika berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera, serta pesisir barat Semenanjung Melayu,
seperti Johor. Johor tahu daerah mana? Kalau sekarang mah disebutnya Malaysia ya. Dan Pahang yang dipimpin oleh, nah jadi kerajaan Aceh ini cukup besar. Kalau di kerajaan Islam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi Sultan Iskandar Muda itu orangnya cermat, teliti, tegas, sehingga kerajaannya bisa menjadi kerajaan yang besar. Lanjut bentar ya, sambung. 5 menit lagi, nomor 29. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Peran besar ini didukung oleh kira-kira di Pulau Jawa yang menyebarkan Islam secara Wali Songo bukan sih, Kak? Wali Songo. Iya, betul, Wali Songo. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa secara besar-besaran. Gitu ya. Oke, nomor 30. Karya sastra berupa cerita atau dongeng yang ditulis sebagai penghilang kesedihan atau penenang hati disebut Bukan syair. hikayat. Iya, bukan syair. Sip. Sudah 30 Kalau babat apa, Kak? terjawab. Kira-kira ada pertanyaan? Kenapa? Kalau babat itu apa, Kak?